Oke, silakan. Halo? Halo? Rokok dulu nah gitu nak. Oh, siap, siap. Sensor. Bang Adam, ada Bang Adam. Ya, Pak. Mimin login di 2 HP kan, Min? Ada 2 ID, Mimin Kalua. Di 2 device lah. Satunya komputer. Oh, komputer sama HP lah. Tapi suaranya bergema, Bang Mimin. Agak bergema. Oke, aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 16.000 orang nih yang sudah berhadir ya. Malam hari ini kita sudah hari keberapa, Niko? Hari ke-5 ya? Hari kelima. Hari ke-5 dalam rangkaian acara webinar and charity dari Startup Borneo bekerja sama dengan ACT Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sudah 3 juta lebih ya. Nih perlu dukungan kawan-kawan lagi nih untuk meningkatkan bantuan kita nih nanti untuk kawan-kawan tenaga medis yang ada di garda depan dalam menangani corona ya. Malam ini sebenarnya materi yang sangat cocok sekali nih untuk kawan-kawan yang sekarang banyak yang work from home ya. Walaupun ada juga yang work far from home. Itu artinya bekerja jauh dari rumah. Kalau ini work from home, bekerja dari rumah. Nah, tentu bekerja dari rumah ini perlu banyak tools ya, tools untuk manajemen pekerjaan, termasuk manajemen proyek ya. Nah, ini malam ini kita udah kedatangan ahlinya, yang bukan kedatangan sih, emang udah datang dari kemarin-kemarin ya, yang memanage acara ini dari awal sampai terlaksana hari ini, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, tentunya menggunakan suatu alat nih untuk mempermudah kerja, yaitu Trello ya. Nah, ini langsung aja nih, daripada nanti kawan-kawan penasaran, langsung aja kita mulai. Saya perkenalkan dulu ya, lupa saya. Atau jangan-jangan udah kenal semua nih ya. Ini kita perkenalkan dulu, Niko Alpariski. Beliau adalah founder dari Amang Ojek, juga Helopia, sedang develop machine learning ya, chatbot ya, yang nanti kita bisa ngomong handphone bisa ngebalas kita tuh. Wah, ini keren sekali nih. Nah, ini langsung aja, saya juga udah nggak sabar karena penting sekali mempelajari Trello ini agar kita sendiri nanti bisa mudah untuk memanage pekerjaan kita dari rumah. Oke, langsung aja Bung Niko. Oke, terima kasih Bang Adam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Semoga keadaan di tengah isu virus yang melanda di negeri kita ini, kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Oke, perkenalkan, saya Niko. Tadi sudah dikenalkan sama Bang Adam, terima kasih. Jadi kali ini kita masuk di hari ke-5 ya.
di 5 di event webinar charity kerjasama antara dari Startup Borneo, Yayasan Startup Borneo Berdaya, dan aksi cepat tanggap. Ya. Jadi kita mengadakan daripada bengong di rumah. Nah, kita memiliki kepedulian juga kepada tim medis ya rencananya untuk menggalang dana. Nah, kali ini saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk membawakan materi. Sebenarnya materi ini sekilas besarnya adalah memperkenalkan tools saya yang biasa saya gunakan untuk memanajemen pekerjaan ataupun produktivitas diri sendiri. Jadi pekerjaan yang biasa saya kerjakan, biasanya saya manajemennya di tools ini. Ini sangat membantu. Jadi yang biasa saya gunakan sehari-hari, baik itu di startup saya ataupun di startup Borneo gitu. Nah, saya share screen dulu ya. Nah, oke. Tools ini namanya adalah Trello. Jadi kali ini judul dari webinarnya adalah Work from Home, mengenal fitur dan fungsi Trello sebagai fitur kolaborasi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Di sini saya terlibat di Startup Borneo sebagai co-founder dan Business Development Manager dari Hellovia. Untuk profil lengkap saya bisa kunjungi di profil LinkedIn. Nah, perjalanan saya berkecimpung di dunia startup dan bisnis itu diawali tahun 2015. Startup pertama saya pada saat itu adalah Amang Ojek di pertengahan tahun, tepatnya di Oktober 2016. Kemudian mengikuti komunitas startup Banjarmasin di tahun 2018 menjadi lead community, dan kemarin bekerjasama juga dengan Kumpul sebagai strategic partner untuk mengadakan event yang namanya Startup Weekend di Banjarmasin di tahun 2020 awal kemarin, sebelum ada himbauan untuk lockdown gitu kan, atau himbauan untuk bekerja dari rumah. Nah, pada saat ini saya juga setengah disibukkan untuk persiapan rilis startup baru, yaitu Hellovia. Nah, di sini saya sebagai founder and business development manager dari Hellovia itu sendiri. Nah, sebelumnya saya mau menginformasikan juga di tanggal ini, per tanggal 6 April, hari Senin, total donasi sementara yang sudah terkumpul pada kegiatan kita di Startup Borneo webinar dan donasi adalah 3.372. Nah, ini pada siang hari ini. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang ingin berdonasi untuk membantu tim medis dan bekerjasama dengan ACT, nanti silakan menghubungi admin di link s.id Startup Borneo. Nah, masuk ke materi langsung ya. Jadi, Trello itu adalah aplikasi kolaborasi yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah proyek secara bersama-sama atau berkolaborasi. Nah, Trello sendiri itu dia bisa diakses. Biasanya saya lebih suka mengaksesnya itu melalui website sih, di web browser. Tapi kalau misalkan lagi di luar ataupun mobilitas tinggi, saya update-nya itu biasanya melalui aplikasi. Itu bisa di laptop ada juga, di HP ada juga. Nah, Trello itu sangat cocok untuk manajemen proyek, baik tim, bisnis, ataupun untuk
individu mencatat keperluan pribadi gitu kan. Nah, tools manajemen tugas yang divisualisasikan apa yang sedang dikerjakan. Sekilas tentang Trello, jadi Trello itu diciptakan pada tahun 2011 oleh Jules Polsky yang juga pendiri dari Krieg Software, Fog Krieg Software pada tahun 2011. Nah, 2011 itu dia sebenarnya adalah Trello itu sebenarnya bukan suatu startup tersendiri, namun dia berada di naungan software house gitu, proyek kecil lah gitu kan. Tapi karena fungsinya dan scalabilitasnya itu sangat tinggi dan digunakan oleh user, maka dia menjadi perusahaan yang terpisah tuh tahun 2014 dan kemudian akhirnya diakuisisi oleh bisnis Atlassian pada tahun 2017. Nah, Trello sendiri itu sebenarnya terinspirasi oleh sistem yang bernama Kanban. Kanban itu berasal dari perusahaan otomotif asal Jepang yaitu Toyota. Nah, mungkin ini dulu, dari sini dulu. Nah, jadi Kanban itu sebenarnya dia papan tulis yang terbagi menjadi blok-blok tahapan-tahapan untuk manajemen produk. Gitu. Misalkan di sini di list to do. To do ini apa saja yang ingin dikerjakan pada satu manajemen proyek. Misalkan Hellovia nih. Hellovia rencana mau bikin yang namanya chatbot. Nah, ditulis di to do chatbotnya untuk apa misalkan chatbotnya untuk Telegram, terus chatbotnya untuk sosial media messenger Facebook misalkan, terus untuk WhatsApp bisnis. Jadi ditulis di to do mestinya apa saja yang akan dikerjakan oleh beberapa tim di divisi yang ada di suatu perusahaan ataupun startup gitu kan. Kemudian blok selanjutnya ditulis plan-nya, misalkan untuk eksekusi chatbot apa yang diperlukan, misalkan ternyata harus menggunakan machine learning ataupun machine learning engine, misalkan di kata.ai ataupun di Dialogflow. Jadi ditulis plan-nya. Terus tahapan development-nya, kemudian testing, deploy, dan akhirnya direview dan selesai. Akhirnya rilis gitu kan. Jadi sebenarnya ini untuk memastikan blok-blok apa saja yang dikerjakan. Nah, sekilas tentang apa itu Kanban. Nah, Kanban itu dia tadi seperti Bapak tulis dan kertas post-it sebagai representasi dari pekerjaan to-do list yang akan dikerjakan bersama tim. Nah, kemudian sistem Kanban ini ditemukan oleh Monden tahun 2002 dan dalam sistem produksi JIT. Sistem Kanban didukung oleh hal-hal sebagai berikut untuk pelajaran produksi. Nah, ini contohnya tadi. Kemudian ini sudah sih tadi ini aplikasikan si Trello sendiri bisa diakses di web base ataupun desktop ataupun mobile base gitu. Nah, jadi kalau di Trello kita biasanya akan bikin yang namanya bikin tim. Mungkin ini screen share-nya akan full share ke aplikasi Trello ya supaya mudah untuk ilustrasinya. Agak bentar sebentar.
Nah, jadi di sini sekilas untuk board Trello reviewnya. Jadi untuk board Trello itu dia tidak hanya satu pekerjaan yang bisa kita aplikasikan. Contoh misalkan saya terlibat di beberapa bisnis di sini, ada misalkan Amang Ojek. Berarti teams yang terdiri dari Amang Ojek mulai dari developer IT, tim bisnis, kemudian tim desain, dia masuknya di sini. Nah, kemudian misalkan kita bikin yang namanya bisnis di divisi bisnis untuk Velovia. Jadi terpisah, board-nya juga terpisah ketika kita klik di sini. Nah, di sini untuk tim bisnisnya ada legal, pajak, regulasi, misalkan ada objective key and results. Terus kemudian kalau aku mau tulis pitch deck, Velovia juga di sini. Kemudian tim key performa indikatornya juga di sini. Misalkan pitch deck. Nah, misalkan di sini, misalkan aku mau mencatat yang namanya ide tentang bikin pitch deck. Di sini tinggal di-update aja. Nah, di Trello juga kita bisa power up dengan atau attach terhubung dengan beberapa cloud server ya, cloud drive ya. Misalkan kita menyimpannya di Google Drive. Nah, di sini juga bisa kita hubungkan. Kemudian misalkan kita pakai Dropbox, Box atau OneDrive. Jadi ini di tim bisnis, jadi terlibatnya di situ. Misalkan pitch deck-nya, to-do-nya apa yang kita perlu bikin nih, misalkan cover, problem, solution, market validation, market size, product, business model. Nah, di situ. Biasanya kalau misalkan kita mau bikin langkah manajemen proyek, misalkan kita lagi mau bikin yang namanya pitch deck tentang problem. Ini untuk mengetahui kawan-kawan yang dari tim kita tinggal digeser aja biasanya di progress. Nah, jadi kita sebenarnya bisa koordinasi entah melalui media komunikasi kayak WhatsApp atau Telegram. Tapi kalau misalkan otomatis gini sebenarnya tertracking juga di sini. Nah, Nico has moved card problem dari backlog to progress. Jadi tim kita tahu kalau misalkan kita sedang mengerjakan problem, gitu kan. Misalkan ini kita kerjakan, progresnya bisa ditulis di sini misalnya, koordinasi. Misalkan kita mau assign diri kita sendiri untuk mengerjakan ini, menandakan kita bergabung di sini, tinggal klik aja di sini member masuk di sini. Gitu. Kalau misalkan sudah selesai ataupun perlu direview, itu tinggal digeser aja. Nah, kalau misalkan udah direview bersama-sama, tinggal digeser ke done. Itu salah satu contoh penggunaan manajemen pekerjaan ya dari Trello. Ini contoh misalkan mau bikin pitch deck, misalkan solution, misalnya di sini, market validation. Jadi ada proses to do dan progresnya di sini. Saya coba klik. Tadi saya mau mencontohkan cara bikin tim ya. Nah, di sini kita tinggal tambah di sini aja. Misalkan saya mau bikin tim untuk webinar charity misalkan. Webinar charity Star Abnormal. Nah, di sini tipe tim ini bergerak di bidang apa misalkan? Tim bisnis kah, tim penjualan, atau tim marketing, tim engineer, tim education, misalkan tim education. Nah, di sini kita tulis koordinasi untuk event
yang dibikin ini, maka deskripsi ini akan dilihat oleh tim yang tergabung pada webinar Charity Setara Borneo. Jika kita lanjut, nah tinggal invite, misalkan tadi misalkan belum tinggal invite biasanya menggunakan username ataupun email, misalkan Sobirin misalkan. Sobirin. Nah, atau misalkan sendiri deh. Misalkan ada misalkan. Lupa sih. Saya Setara Borneo ya. Tinggal di invite. Nah, di sini statusnya dia masih menunggu. Berarti perlu approval dari tim di email ya. Jadi misalkan nanti webinar Charity Borneo mau bikin yang namanya board untuk dari pembicara. Nah, untuk awal board-nya seperti ini. Tinggal kita menuliskan list-nya tadi. Untuk list untuk manajemen proyek, misalkan untuk di list pertama kita identifikasi seperti to do misalkan. Biasanya ide atau resource biasanya aku taruh di sebelah paling kiri sih. Kalau to do ini job yang ingin dilakukan. Kemudian progress yang sedang dikerjakan. Kemudian review biasanya. Dan selesai. Untuk menambahkan card di sini tinggal ditambahkan aja di sini. Misalkan ide resource pembicara. Jadwal. Oke, aku lanjut ke PPT ya. Nah, tadi ada board dan list untuk board kita untuk manajemen proyek. Nah, kemudian di di Trello sendiri biasanya kita menyebutkannya proses ini disebut Scrum yang terdiri dari proses metodologi Scrum sendiri biasanya itu terdiri dari beberapa role team sendiri. Misalkan ada product owner, tim developer ataupun resource, kemudian ada business development, dan ada expert domain gitu kan. Nah, sekilas tentang metodologi Scrum. Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim. Nah, incremental atau yang disebut incremental itu bertahap. Produk dan proses iterasi yang mewujudkan hasil akhir. Artinya sebenarnya kesimpulan yang bisa didapat adalah
kita biasanya memiliki beberapa ide liar lah. Untuk menyeleksi ide ataupun pikiran-pikiran ide liar itu kan kita harus memprioritaskan produk ataupun apa yang harus didahulukan atau diprioritaskan. Gitu kan. Nah, teknik Scrum itu dimulai dari pembahasan project antara product owner dengan stakeholder yang terkait. Lalu dibentuklah Scrum Master dan tim development. Langkah pertama yang dilakukan oleh Scrum Master adalah dengan membuat semua list pekerjaan yang disebut juga dengan user story. Nah, user story tersebut dibuat di media yang dinamakan backlog yang ditempel di touchboard. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau misalkan untuk manajemen untuk Scrum sendiri, ada backlog, sprint, to do, doing, verify, and done. Nah, Scrum sendiri bisa dijelaskan dengan poin-poin berikut ini. Nah, pemilik produk bisa membuat daftar keinginan yang diprioritaskan untuk disebut backlog produk. Nah, selama perencanaan sprint, tim memilih salah satu item dari urutan teratas daftar keinginan tersebut dan memutuskan bagaimana mereka akan menjalankan dari task tersebut. Gitu kan. Tim memiliki sejumlah waktu yang disebut dengan istilah sprint. Biasanya 2-4 minggu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun setiap harinya akan ada pengecekan untuk melihat progres pekerjaan. Biasanya disebut Scrum harian. Nah, sepanjang jalan, Scrum Master itu membuat tim tetap fokus pada tujuannya. Nah, di akhir sprint, pekerjaan harus berpotensi untuk dikirim atau dideliverykan. Siap untuk diserahkan kepada user atau pelanggan, diletakkan di rak toko dan atau ditujukan kepada pemangku kepentingan. Nah, sprint diakhiri dengan review atau disebut sprint retrospektif. Ya kan? Seiring sprint berikutnya dimulai, tim memilih item yang lain dari backlog produk dan mulai bekerja lagi. Hal ini berlangsung sampai proyek dianggap selesai, baik karena deadline dan budget atau dengan melengkapi seluruh daftar item yang sudah ditentukan di awal. Nah, ini yang dimaksud dengan role dari Scrum Team. Misalnya saya Nah, jadi di sini disebut tim pengembang. Nah, mulai dari Scrum Master dulu ya. Scrum Master itu bertanggung jawab untuk memastikan Scrum telah dipahami untuk dilaksanakan. Scrum Master melakukannya dengan memastikan tim Scrum untuk mengikuti teori praktik aturan main Scrum. Nah, biasanya kalau Scrum Master sendiri dia harus memiliki sertifikat untuk melakukan praktik Scrum gitu kan. Ini biasanya ada pelatihannya juga. Kalau mau lihat itu di scrumguidance.org. Kalau di Indonesia itu ada beberapa institusi yang bisa melakukan sertifikasi pelatihan Scrum. Aku agak lupa nama websitenya. Cuma nanti coba cari aja di Google untuk sertifikasi Scrum. Jadi jabatan Scrum Master itu tidak merta orang baru baca yang namanya materi tentang Scrum nih, dia bisa jadi Scrum Master, itu nggak bisa, harus ada sertifikasinya. Biasanya Scrum Master itu disebut juga trainer kan, karena memang tugasnya itu lebih ke edukasi dan bisa melaksanakan kegiatan Scrum ketika dia memang sudah memiliki sertifikat Scrum gitu kan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya tim pengembang yang terdiri dari
profesional yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan produk di akhir sprint. Biasanya tim pengembang tuh terdiri dari berbagai divisi gitu kan, misalkan marketing, tim penjualan, tim teknis, ada developer misalkan, kemudian ada bisnis analisis, arsitektur, kemudian banyak sih. Kalau misalkan berbicara tentang produk digital gitu kan. Nah kemudian product owner sendiri dia yang memanajemeni dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai produk dan hasil kerja tim pengembang untuk melakukan review terhadap hasil sprint dan menyampaikan kebutuhan pokok dari proyek. Dan outputnya kita tahu di sini ada end user. Biasanya end user itu ya seperti customer, produk ini ditujukan kepada siapa, dan ada domain expert, biasanya konsultan seperti itu misalkan. Dan output juga dengan business owner. Oke, lanjut. Di sini peran product owner pada Scrum. Nah, product owner itu dia sebenarnya dia bisa menengahi antara berbagai divisi. Peran product owner pada Scrum untuk menghadirkan perspektif bisnis ke dalam tim untuk menciptakan dan memaintain sebuah produk. Nah, product owner berperan sebagai perwakilan tunggal yang mewakili stakeholder internal dan eksternal. Contohnya mewakili user, investor, manajer, partner, pelanggan, dan gabungan dari semua ataupun lainnya. Nah, product owner sendiri haruslah seorang yang memiliki power untuk mengambil keputusan. Product owner sejatinya adalah mini CEO. Nah, di sini mungkin peran dan perbedaan ya dari product owner dan product manager. Nanti slide ini juga saya bagikan. Nanti mungkin kalau misalkan saya bacakan semuanya di sini kepanjangan ya. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini tahapan-tahapan untuk menggunakan Trello. Nah, ini review board dari sprint. Oh iya, dari Trello sendiri sebenarnya sudah memiliki template untuk kita gunakan. Misalkan kita mau menggunakan sprint gitu kan, untuk template-nya kita bisa cari di sini. Saya screen untuk Trello-nya. Nah, seperti ini. Bisa kita sesuaikan juga dengan bisnis kita masing-masing. Jadi penggunaannya untuk template bisa tinggal di sini, di install use template. Kita bisa masukkan tim apa yang ada di list kita misalkan di sini. Cara Burning Foundation. Nah, di sini kita bisa menggunakan card bawaan ataupun template card ataupun tidak. Akan kita pakai template card bawaan. Nah,
Udah terinstall. Oke, kita balik ke slide presentasi. Selain itu, biasanya saya menggunakan bot dari Trello untuk untuk pekerjaan. Misalkan kalau di aplikasi itu bug report, misalkan ada keluhan dari pelanggan ataupun dari user. Biasanya saya mencatatnya di Trello. Misalkan dari kita catat itu kapan kejadian bug itu terjadi, detail bugs pada aplikasi ataupun website itu seperti apa. Nah, kemudian penanganannya biasanya akan ditanggapi oleh tim dari developer. Selain bug report, biasanya pada saat startup itu mau rilis, untuk tahap perencanaan juga sangat berguna. Biasanya untuk mengumpulkan ideation, kemudian mengumpulkan research, dan produk roadmap itu berfungsi untuk bagaimana produk startup kita akan rilis gitu kan. Tahapannya seperti apa. Biasanya itu di produk roadmap. Kemudian sprint retrospektif ini seperti review dari sprint yang dilakukan oleh tim. Nah, tadi kalian sudah melihat pemanfaatan Trello untuk kebutuhan manajemen proyek, tetapi karena keluasan yang dimiliki oleh Trello, kalian juga bisa memanfaatkan dalam kebutuhan apapun, mulai dari kebutuhan personal hingga tim profesional lainnya. Contohnya, misalkan personal productivity. Nah, misalkan mencatat hari ini saya mau ngapain aja, misalkan besok, seperti mencatat agenda gitu kan. Itu bisa juga di Trello. Nah, kemudian kalau kita misalkan memiliki inspirasi bisnis ataupun pencatatan ide-ide, misalkan kita lupa untuk mencatatnya itu misalkan di HP ataupun biasanya mencatat di WhatsApp, di Trello lebih bisa terstruktur gitu. Kita tinggal catat aja, misalkan ada gambar atau linknya, atau penerapan objektif key results. Nah, mungkin sekian. Saya di sini sebenarnya untuk mereview secara sederhana aja untuk fitur-fitur Trello. Nanti mungkin kita akan bertemu di kelas-kelas lainnya untuk membahas misalkan apa itu design sprint, apa itu agile, apa itu scrum gitu kan, dengan para pemateri yang lebih expert lainnya. Nah, karena saya di sini hanya membawakan sekilas bagaimana kita tetap bisa produktif di rumah dengan tools manajemen proyek, contohnya adalah Trello. Gitu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali nih Om Niko, penjelasan panjang dan lebarnya nih. Nah, kita tunggu pertanyaan teman-teman nih. Silahkan yang mau bertanya. 3 dulu ya, bertanya. Boleh, silakan. Khususnya yang banyak proyek nih, kayak Om Rosehan. Sambil nunggu pertanyaan masuk, mungkin masih ada yang ketik nih. Sistemnya gimana ya? Mau tanya boleh lewat chat ya, atau bisa langsung hidupkan mic-nya juga. Boleh. Silakan. Kalau mau bertanya silakan di chat room-nya Zoom ataupun nyalakan audionya juga bisa. Oke. Mungkin sambil nunggu ini, saya penasaran juga nih. Untuk Trello ini, kan manajemen proyeknya kan berjalan terus tuh.
kalau saya sih merasa kalau di Trello itu agak mudah ya, karena kita kan nggak numpuk ya tulisannya. Kalau kita di grup WhatsApp kan bisa numpuk tuh ya, numpuk terus nggak terorganisir. Nah, cuman itu ada notifikasinya nggak di Trello itu? Oh iya, ada sih. Ini tadi mungkin belum ku review. Ini aku lihatkan notifikasinya ya di Trello itu di bagian, nah di sini Bang Adam. Oh iya iya iya. Nah Jadi ini bisa jadi lihat ya, apa yang ya, kerjain ya. nah misalkan ini dari Sobi misalkan, siap Bang. Apa ini dari pembuatan website Insting Kreatif misalkan. Nah, jadi kita bisa langsung menuju apa tadi apa namanya eh, manajemen proyek yang di notif ke kita, di assign ke kita, itu detailnya bisa kita lihat langsung di sini. Nah, misalkan di sini ada checklist website instalasi engine-nya seperti apa. Misalkan kalau sudah selesai bisa dikerjakan oleh siapa yang bertugas, tinggal di checklist. Jadi kita tahu dari 100% itu dia progresnya berapa persen. Misalkan, oh konten web banner, kemudian logo web banner. Nah, kalau sudah selesai, tinggal laporan. Oh, mantap mantap. Oke, silahkan kawan-kawan yang mau bertanya. Sini ada Bang Ojek yang sudah hadir nih, Om Budi, ada Mas Hardi. Nah, Mas Hardi bisa juga nih buat manajemen koperasi juga bisa ya pakai Trello. Koperasi kan sekarang milenial nih. Siap, Bang Hardi. Kapan kolaborasi koperasi dengan Startup Borneo nih kita bikin event? Gimana kawan-kawan yang lain? Kayaknya jelas banget nih kok penjelasannya. Panjang dan lebar. Siap, ditunggu ya penjelasan Scrum-nya. Nah, tadi saya sebenarnya mereview secara singkat apa itu tentang Scrum dan metodologi Agile. Mungkin kalau misalkan aku yang menjelaskan takut salah ngomong ya nanti, karena memang Scrum itu ada pelatihannya, seperti halnya misalkan menjadi trainer misalkan ada lisensinya gitu. Jadi kalau aku yang jelasin mungkin masih belum domainnya gitu kan. Mungkin nanti kawan-kawan yang lain dari Startup Borneo yang sudah memiliki sertifikat Scrum Master mungkin ada sesi khususnya tentang apa itu Scrum dan metodologi Agile. Terima kasih dari Bang Muhammad Galih. Kalau Scrum mungkin perlu 3 SKS lagi nih ya. Ya. Oke, silahkan kawan-kawan yang mau bertanya bisa melalui chat atau langsung menghidupkan mic-nya ya. Ini bisa menghidupkan langsung ya. Ya, bisa. Tinggal dipencet aja tuh logo mic-nya. Nah, mungkin nih untuk kawan-kawan yang suka bikin-bikin event gitu ya. Kayak panitia-panitia gitu, kawan-kawan di BEM, mungkin di OSIS. Kira-kira cocok nggak nih ya pakai Trello ini, Om Niko? Ya, untuk manajemen event cocok sih. Contoh event, aku kemarin bikin juga di si Trello contohnya. Event. Nah, kemarin kan kita bikin event Startup Weekend tuh di Banjarmasin pada tanggal 31 sampai 2 Februari. Ini juga saya memanfaatkan, ini contohnya, saya memanfaatkan Trello untuk manajemen tugas, gitu kan. Jadi misalkan di sini saya bikin list yang namanya resource, misalkan apa dari kita bikin proposal, gitu kan. Kemudian target launchingnya, perencanaannya tanggal berapa, kemudian marketing, dokumen dan aset di sini foldernya kita bikin.
Nah, di sini kita juga bikin progres dari tujuh apa yang harus dikerjakan. Jadi perencanaannya bisa kita bikin power up untuk kalender. Jadi pada tanggal sekian kita harus ngapain. Jadi kita bisa setting yang namanya di sini due date. Nah, di sini. Jadi ada istilahnya deadline-nya. Deadline untuk mengerjakan tugas ini itu harus ngapain gitu kan. Nah, di sini. Kalender. Sudah lewat. Nah, di sini. Bahan mutu misalnya. Di sini contohnya ada Ujang, misalnya ada Mayu, apa yang kita bahas pada tanggal Desember ini, bisa informasi kandidat startup weekend, diskusinya misalnya narasumbernya siapa dan lain-lain. Ini kalau misalkan contoh penggunaannya pada event management gitu kan. Jadi tim kita tim utama ya isinya, kemudian kita bisa undang juga untuk berbagai divisi pada event kemarin, misalkan tim dokumentasi, tim LO, terus pembawa acara dan lain-lain gitu. Itu kalau gue dia bisa ngelihat yang dia di mention aja atau bisa lihat semuanya? Kalau guest ini itu ada pengaturannya sih, misalkan ada board yang kita tidak publish ke mereka, biasanya di board lainnya. Biasanya tidak di sini. Nah, mau dibikin private ataupun tim Oke. atau public. Misalkan public ini berarti orang di Orang bisa misalkan lihat ya. itu bisa misalkan di Google, misalkan tinggal share linknya aja, itu bisa diakses di Google, di di web browser maksudnya gitu kan. Tapi kalau misalkan cuma tim kita private team, artinya yang guest tadi itu tidak bisa melihat apa yang sedang dikerjakan. Ini ada pertanyaan nih dari Muhammad Sultan Alisan. Saya bacain ya. Mau Oke, tanya silakan. Bang, apakah tiap bagian tim itu perlu dibagi lagi ke board yang baru lagi? Misalkan tim pengembang sama tim bisnis. Atau bisa digabung? Atau kayak apa bagusnya menurut Pian? Hehe. Silahkan, Bang Niko. Hehe-nya itu Siap, juga dibaca ya. siap. Apakah tiap tim itu perlu dibagi ke board yang baru, misalkan tim pengembang, tim bisnis, bisa digabung atau bagusnya kayak apa? Nah, untuk membuat board itu biasanya kita klasifikasikan sih. Artinya ada board yang untuk general, ada board yang khusus divisi per tim. Misalkan general itu contoh kayak board dari Startup Weekend Banjarmasin ini, karena skop pekerjaannya menurut saya nggak terlalu yang spesifik harus ada tim teknis, misalkan tim marketing, tim bisnis, itu bisa digabung, artinya bikin aja board yang general. Karena fungsinya semua itu bisa akses gitu kan. Namun ada kalanya ketika kita contohnya kita mau bikin produk aplikasi nih, atau startup misalkan startup. Nah, di startup itu kita bagi divisinya untuk masing-masing board itu untuk diakses kepada timnya masing-masing. Misalkan tim teknis dia mengakses tim teknis misalkan. Artinya tim bisnis dia tidak bisa melihat dapurnya tim teknis. Begitu juga misalkan dari tim teknis dia tidak mau melihat tidak bisa dilihatkan kepada dapurnya tim teknis. Tim bisnis tidak bisa melihat tim teknis ya, artinya boardnya tersebut dikhususkan kepada private timnya, tim yang ditujukan, misalkan teknis ya teknis gitu. Contohnya misalkan aku bukakan punyaku di sini kemarin bikin project. Nah di sini Elovia itu terdiri tim bisnis,
kemudian ada tim engineering, kemudian di sini ada divisi chatbot design. Nah, di sini ada tim bisnis, tim desain, sama tim engineering. Artinya kita sudah mengklasifikasikan gitu kan. Itu lengkap ya, hustler, hacker, hipster ya. Ya, benar. Misalkan tim apa hacker ya, hacker berarti boardnya itu apa aja misalkan di sini misalkan mungkin ini nggak bisa aku tampilin karena mungkin privasi Dapur ya, ya. tapi kayak gini lah, ada board untuk produksi, ada board ini seperti itu. Kemudian UI UX sebenarnya kan ini masuknya ke tim desain, cuman karena ini bakal dideliver ke tim produksi untuk front end, jadi board ini juga disetting untuk general, tapi nggak semuanya sih, maksudnya dari tim desain yang khusus menangani UI dan UX mobile Helovia kepada tim teknis, tim mobile development gitu. Itu Sultan. Mudahan jawabannya mewakilkan ya. Mantap. Katakan yang lain ada lagi? Ini bukan pertanyaan, ini pernyataan ya. Siap. Dari Ustadz Budi Rahman, aksi cepat tanggap rumah singgah. Sebetulnya ini keren banget, kayaknya butuh di learning by practice. Nah, nanti tuh Ustadz Budi ya. Siap, Bang Budi. Oke, kemudian ada lagi? Kawan-kawan masih ada pertanyaan lagi? Boleh dihidupkan via mic-nya atau langsung juga boleh. Sebenarnya untuk membiasakan diri untuk menggunakan manajemen tool seperti Trello ini perlu kebiasaan sih. Dulu aku Cek. oke, Bang Dian. Oh iya, anak bertahun aja. Itu Trello tuh misalnya kita membawa orang-orang, terus post kayak kita hendak mempersiapkan postingan Instagram. Dalam satu project itu kalau kita share kah? Jadi beimbayan menggawi gitu nah. Oh, ini Terus inya menggawi pakai attachment. Tadi kan kebetulan lu download. hmm, Apakah attachment itu bisa dilanjutkan di gawinya, mbah itu disambungnya lagi dikirim ke situ kah yuk? oke, siap Bang Dian. Ini kasusnya di ini ya, publikasi sosial media ya. Karena misalkan itu kan berupa proyek, kalau siap dipublikasikan itu kan kayak langsung di upload aja langsung di IG misalnya gitu. Apakah bisa dikerjakan bersama gitu dalam satu wadah itu, gitu kan? Oke. Contoh misalkan di sini. Jadi mungkin saya tangkapnya adalah bagaimana penggunaan Trello untuk kolaborasi bersama-sama itu ya. Nah, misalkan di sini aku contohkan sistem kreatif ya. Sorry. Jadi untuk penggunaan kolaborasi contohnya seperti ini. Ini di browser aja, aku mengakses yang akun satunya ya.
Contoh di desain konten. Nah, yang maksud bisa dikerjakan bersama-sama itu mungkin di sini apa namanya, Mas Dian. Misalkan pada konten 2 April. Nah, jadi kita lihat di sini membuat video highlight atau promo dari Pak Wali Kota tentang work from home dan event webinar Tara Borneo. Bahan ada di folder 2 April. Jadi apa namanya, karena Trello ini sifatnya bisa pakai apa namanya, Cloud Drive. Aku menggunakan di sini Google Drive. Jadi misalkan untuk bahannya aku lampirkan di Google Drive, tapi aku ngambilnya untuk apa namanya, memberikan brief kepada tim itu di apa namanya, di Trello. Jadi ketika ini dikerjakan, apa namanya, tim akan melihat task apa yang ingin dikerjakan, dan ketika diedit biasanya juga dilampirkan di apa namanya, di Google Drive juga. Misalkan di sini progress dan di sini konten tanggal 25. Seperti itu Bang Dian, mudah-mudahan bisa mewakili jawabannya. Jadi ketika ini sudah selesai atau dikerjakan, dia apa, tinggal di ke bagian proses. Nah, di sini juga ada notifikasi. Kalau sudah selesai, bisa direview dulu oleh project manager. Ketika sudah selesai, baru rilis ke sosial media. Mungkin tadi maksudnya apakah ini akan otomatis publish di Instagram gitu ya? Enggak sih. Enggak, bukan. Bukan ya? Nah, berarti ini kan, berarti maksudnya yang menggeser-geser itu yang bisa proyek manajernya atau orang-orang yang sedang mengerjakan itu, yang Oh gitu. ngegeser tadi. Yang menggeser sebenarnya yang mengerjakan, Mas. Oh, yang mengerjakan bisa menggeser. Yang mengerjakan. Jadi kalau sudah dikerjakan, misalkan sampai tahap review, dia perlu direview oleh project manajernya. Artinya si project manager bisa dimention gitu kan, dimention. Oh ya, paham. Ya mudah kalau yang ada Google Drive, mantap. Oke. Terima kasih Bang. Artinya itu ya, tiap yang ngerjain geser ke kanan gitu ya. Berarti kalau nggak gerak-gerak berarti nggak ngerjain gitu ya. Ya, benar. Nah, jadi mulai dari ide, terus ide tadi artinya bisa dikerjakan, dia pindahin ke kanan, terus mulai dikerjakan, terus di-review dulu. Kalau nggak selesai review, balik lagi ya. Balik ke progress lagi. Ya, kalau misalkan di review ada perlu ya item yang apa, revisi ataupun ditambahkan, balik ditambahkan aja catatan di apa, di board review, kemudian akan dikerjakan ulang gitu sih. Kalau sudah selesai, kembalikan di progress gitu kan. Kalau sudah dikerjakan revisinya, kembalikan lagi ke review. Kalau dikira sudah oke, project manager itu yang memutuskan untuk apa, ke down gitu kan. Kalau dia udah putusin, baru masuk ke down ya. Ya, benar. Ya upload dulu baru pindah ke down ya. Selesai. Ya. Seperti itu. Berarti mungkin perlu tambahan 1 card lagi tuh ya buat arsip mungkin. Kalau sudah masuk down, kalau nggak dipindah ke arsip nanti numpuk tuh. Iya, bisa sih. Tinggal dirapikan aja. Ini kan folder mungkin bulan April, jadi bisa diarsipkan, misalkan ditambahkan lagi di sini. Makanya masuk di bulan depan kan. Ya. Berarti yang April udah geser sana. Oke, kawan-kawan, ada pertanyaan lagi? Om Tamami ada yang ditanyakan, guys? Om Tamami ini rencana calon pemateri juga nih, cuman belum setor materinya ke kita ya. Kita perlu sharing juga nih dari founder Ojek
yang khusus cewek nih kan. Bagaimana dia tetap survive sampai sekarang kan. Dan walaupun khusus cewek itu bagus juga, istrinya masih tetap satu tuh kan. Padahal godaannya bisa jadi sangat besar kalau Om Tamami ya. Oke, ini ada pertanyaan dari, wah ini pertanyaan pribadi nih, dari carigawi.com. Wah, maksudnya buat dipasang di Carigawi ya. Om Hello Pia, buka lowongan kah Om? Waduh, Siap, siap. Nanti pasang di silahkan. carigawi.com, situs loker lokal di Kalsel. Ya, itu untuk kawan-kawan nanti yang mau cari gawian, cari kerjaan gitu ya, atau cari talent gitu, cari pegawai bisa nanti buka di carigawi.com ya. Itu asli olahan anak Banua kita. Oke, bagaimana Om Niko? Oke. Conclusion masih ada apa? Masih ada kata-kata terakhir lagi. Salah enggak? Oh, ini ada pertanyaan nih dari, masih bisa pertanyaan? Boleh, silakan. Ya, ini dari Ustadz Budi Rahman ya. Nanya dong, Agile dan Scrum itu hal yang beda ya? Nah, itu Ya. tuh pertanyaannya. Kadang kalau kita bicara metodologi itu, jadi kalau misalkan Scrum dan Agile itu, Scrum itu sebenarnya kerangka kerjanya gimana ya? Kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan dari Agile. Nah, jadi analoginya membedakan Scrum, Agile itu kayak gimana misalkan pengembangan Agile itu dari Scrum gitu. Jadi Scrum itu aktivitas di dalam metodologi Agile. Seperti itu sih. Scrum itu pisaunya gitu ya. Pisaunya Mm-hmm. dari Agile. Jadi buat memotong-motong permasalahan untuk menjadi solusinya itu menggunakan Agile ya. Kira-kira begitu ya? Kira-kira seperti itu. Nah, aktivitas untuk manajemen proyek itu disebut Scrum tadi. Oke. Oke, bagaimana Om Budi? Ustadz Budi? Oke, sip. Mungkin kalau untuk Agile atau Scrum tuh biasanya kalau dari setara murni yang lebih tahu tuh Bang Riza ya, Bang Adam. Ya, Lebih, itu yang lebih expert lah. ya ahlinya kita tuh untuk metodologi. Karena memang penting sekali dari kita startup ini, karena memang kita kan startup ini kan bukan untuk menjadi usaha mikro gitu kan, kita memang diawali dari kecil tapi untuk menuju mempercepat untuk besar. Jadi memang perlu sekali metodologi yang bisa mendukung bisnis kita kan. Jadi penting sekali tuh belajar, nanti mungkin perlu satu kelas lagi nanti Om Rija ini. Ya. Baik, gimana kawan-kawan? Trello ini Om. Dari Bang Rosehan. Pertama tuh yang jadi pertanyaan kan tentang Trello. Alasannya apa ya? Publikasikan Trello ke acara startup Borneo yang diadakan ini nih, apakah memang apa ya, perbandingan mungkin dengan yang lain, apakah ada kompetitornya kah, atau apa ya, samaan lah, ibaratnya kalau kayak Gojek itu dengan Grab itu kan sama dua fitur gitu. Nah kalau Trello sendiri itu ada yang sejenis mungkin? Oke. Selain Trello, aku biasanya barusan aku menggunakan Jira. Jadi Jira itu konsepnya juga board
Kanban juga. Konsepnya hampir mirip dengan Trello. Cuman mungkin mengapa aku memilih Trello sebagai tool manajemen proyek itu karena mungkin alasan paling utamanya adalah versi gratisan gitu kan, kata Om Mahyu kemarin. Karena tools kolaborasi itu sebenarnya banyak. Misalkan di UI dan UX design itu ada kayak Figma, terus misalkan Adobe InDesign, kemudian banyak lah. Kemudian kalau di manajemen proyek collaboration sendiri, selain Trello itu kemarin aku pakai Jira, tapi karena memang versi berbayar dan ada trialnya gitu kan, jadi aku memilih Trello karena sudah terbiasa satu tahun belakangan aku baru pakai juga sih sebenarnya Trello ini. Perbandingannya sebenarnya dari sisi kegunaan gitu kan, kita menyesuaikan juga dengan kemampuan gitu loh, kemampuan dari startup kita sendiri untuk menggunakan tools manajemen yang ringkas ataupun menyesuaikan budget juga gitu. Sebenarnya kurang lebih sebenarnya sama juga. Kemarin aku pakai Jira. BTW Jira dan Trello itu sama-sama di satu perusahaan yang sama sebenarnya, di Atlassian. Karena si Trello itu 2011 kan berdiri sendiri tuh. Tapi dia di tahun 2017 itu diakuisisi oleh Atlassian. Nah, ini mungkin aku mau share screen di Jira. Nah, di sini. Ini yang aku pakai juga kemarin. Jadi sebenarnya fitur-fiturnya kurang lebih sama sih dengan Trello. Cuman ada beberapa fitur tambahan. Nah, misalkan kalau di Trello ini dinamakan bot, misalkan chatbot, interaction engineer, user mobile project, misalkan. Ini dari boardnya sendiri, misalkan kita mau bikin proyeksi untuk bikin vendor mobile project, nah, berarti bekerjanya di sini, misalkan. Terus misalkan kita mau bikin user mobile atau chatbot interaction engineer, berarti timnya di sini. Misalkan di sini berapa untuk boardnya. Jadi seperti itu mungkin. Nah, ini di sini kita bisa switch juga sebenarnya dari Jira ke Trello. Dan di sini ada Confluence juga. Nah, aku belum pernah pakai sih. Di sini kalau Confluence itu untuk spesifikasinya untuk dokumen collaboration. Nah, tapi kalau untuk yang IT service desk atau customer service itu Atlassian dia menerbitkan produk baru yang namanya Jira Service Desk. Jadi disesuaikan aja sih sebenarnya pemilihan tools manajemen proyek itu dengan kebutuhan dan kemampuan kita gitu. Gitu Bang Rosen. Sebenarnya banyak ya ada tools project management ini. Tapi Trello itu kayaknya lebih sederhana, lebih gampang gitu ya. Soalnya yang dari Microsoft kan juga ada tuh, bahkan bisa sampai ada Gantt-nya juga. Tapi kayaknya yang lebih sederhana, lebih gampang ya ini nih, Trello. Oke, Om Rosehat. Masih ada yang mau ditambahkan? Dari Bang Dian Abdi ternyata sambil promo nih startup Dini nah ayuputri.id. Tentang apa nih Om Dian Abdi? Kan buka aja seorang situ tuh. Nah, Tentang make up ya, harus buka nih barusan. oh udah dibuka ya. Tentang make up, wedding, wisuda, gaun. Jadi menyediakan ini
keperluan wisuda dan make up. Keren sih. Sukses terus Bang Abdi. Tapi websitenya kada bisa dibuka. Nggak bisa lah. Website apa itu? Nih aku bikin Ayu Putri makeup artist. On-demand makeup artist. Di handphone malah. Bayar ini Om Dian ini. Kita promosikan nih. Di endorse. Tapi pertanyaannya itu antara portop apa ya? Antara website dengan apa startup tuh apa ini Bang Adam? Kalau di sini kan Om Dian ini nyebutnya startup nih. Nah, kalau tapi setelah dibuka si Om Niko malah kayak tampilan website kayak itu. Kalau ulun nih karena kada bisa membuka. Nanya ke saya nih. Iya, ya karena pian masternya kan, jadi mungkin sekalian sama Bang Diannya sendiri juga, karena Bang Dian kan nyebutnya ini startup tadi kayak gitu. Tapi kalau dari ini apa ya, website ya umumnya kayak gitu. Itu gimana tuh Bang Adam? Mungkin gini, saya coba jawab ya. Sebenarnya banyak masih mastah-mastah sama founder senior ya. Kalau saya masih tergolong junior sesuai umur. Yang sebenarnya antara website sama startup itu adalah hal berbeda tapi juga berkaitan. Jadi kalau yang namanya startup itu dia bisa apa saja, bisa berbentuk aplikasi, bisa berbentuk website, web based gitu ya, bisa desktop juga, bisa hardware juga, tergantung metodologinya sebenarnya. Bisa jadi ada kawan-kawan kita bisa disebut startup, padahal dia baru memanfaatkan di IG maupun di YouTube saja. Tapi ada juga yang sudah menggunakan aplikasi, tapi bukan startup. Jadi perbedaan pertama adalah di metodologi. Terus kedua di sudut pandang ya. Sudut pandang bagi kawan-kawan kita yang memang di dalam startup ekosistem menyebut startup ini memang satu model bisnis ya. Tapi kalau dari sisi pembisnis yang lain, startup itu ya dianggap baru pemula gitu. Jadi sebenarnya tergantung sudut pandang. Tapi kalau yang bagi kita, kita tidak mau menyebutnya sebagai bisnis rintisan. Kita tetap nggak translate itu sebagai rintisan, tetap menyebut startup karena metodologinya yang jauh berbeda gitu. Mungkin seperti itu Om Rosehan. Jadi bisa jadi website tadi belum tentu dia startup, bisa jadi dia startup. Bisa jadi dia lagi teknologi driven untuk menggait customer dulu. Apalagi kita startup di daerah ini kan nggak harus sama dengan di Tech in Asia maupun di sosial gitu ya. Jadi kalau saya pikir ini juga udah tahapan yang bagus. Tinggal nanti yang tahu sih nanti Om Diannya sendiri beserta istri gitu kan. Bahwa ini memang mau dibangun seperti apa. Mungkin Nah, seperti mungkin itu. Om Dian nih, tapi kalau ada yang lain nanya, boleh deh pertanyaan yang lain dulu. Tapi kalau sekiranya ada waktu, mungkin Om Dian bisa jelasin nih. Karena kan nih familiarnya, wedding ini kan udah hampir tiap minggu seandainya nggak ada corona kan kayak gitu. Jadi sesuatu yang menarik nih bagi saya gitu, secara pribadi. Pengen dengar mungkin kalau bisa Om Dian kasih gambaran startupnya tadi itu yang seperti apa kayak gitu. Oke. Mungkin sedikit menjelaskan aja sih. Sebenarnya bisnis istri ini jalannya udah 3 tahunan. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita berpikir untuk mengembangkan, mungkin dari sisi yang jelas, yang pertama sisi promosi via sosial media yang umum, mungkin Facebook atau Instagram itu udah. Jadi mencoba menggali apa yang bisa untuk wahana promosi selain dari dua
sosial media yang kuat, yang sudah kuat tadi. Jadi saya mikir kenapa nggak punya website gitu kan? Karena kalau punya website mungkin informasi yang tidak kita bisa berikan via Instagram atau Facebook bisa kita berikan di website. Sebagai contoh mungkin schedule via Google Calendar atau Google Form via order via Google Form yang mungkin nanti akan disesuaikan ke schedule di dalam Google Calendar dan juga bisa dikonekkan ke mungkin ini masih membangun juga mungkin ke YouTube-nya yang nantinya akan dicoba kita rilis untuk tutorial-tutorialnya. Itu saya sarankan ke istri dan istri saya juga setuju dan oke, kita coba perkuat website karena mungkin wahana yang lebih luas karena di website orang bisa melihat gambar yang lebih banyak, orang bisa melihat kategori-kategori, mungkin dia mau wedding, mungkin dia mau wisuda, mau sewa gaun dan lain-lain bisa diwadahi informasi yang lebih lengkap via website. Oke, itu aja. Jadi, Kalau boleh nanya lebih jauh nih, mungkin Om Rosehan nanti untuk diskusi lebih lanjut nanti bisa kita, kalau perlu nanti kita buat jadi kelas ya. Tapi untuk ini Ya, kita siap. pertama kembali kepada Trello dulu. Yang kedua, intinya tadi ya penyebutan startup itu tidak masalah juga sih sebenarnya. Intinya kan baru 3 tahun juga, startup kan 5 tahun batasnya. Bukalapak 10 tahun masih termasuk startup juga. Startup terbesar nomor 2. Jadi intinya itu tidak masalah. Yang penting nanti kalau memang mau di scale up segala macam nanti bisa gabung di startup Borneo Foundation ya. Nanti bisa dipandu juga tuh sama Om Niko, Om Resehan juga nih yang masternya. Oke, mungkin Iya, untuk Bang Dian, untuk bergabung di Startup Borneo bisa mungkin registrasi di startupborneo.id, Bang. Ini linknya aku kirim di Zoom ya. Jadi untuk untuk database member, nanti mungkin bisa mengikuti event ataupun perkembangan dari komunitas sendiri via website. Nah, itu saya bikin. oke, kawan-kawan yang belum tergabung bisa bergabung ya, artinya kita tidak ada biaya untuk bergabung di situ, kita bisa nanti gabung di grup Telegramnya juga, kita bisa diskusi panjang juga di situ. Kalau memang nanti sudah selesai urusan social distancing, kita bisa kopdar lagi. Kalau ini kan kopdar online ya, sudah kopdar, kopi darat, tapi di online lagi. Nah ini nanti kita insya Allah setelah corona ini berakhir, nanti kita akan ada kopdar lagi, kita bisa sharing-sharing lagi. Banyak founder-founder lain juga nanti yang bisa saling sharing cerita di kopdar kita. Insya Allah nanti, tapi kita nyebutnya nggak kopdar ya, tapi meet up, biar lebih keren. Kalau nyebutnya kopdar itu kayak zaman masih main Aurari ya. Sekarang udah pakai Zoom nih, nggak pakai Aurari lagi. Oke, mungkin kawan-kawan, terima kasih bagi yang malam ini sudah berhadir ya. Ada banyak nih, ada 18.000 orang yang sudah berhadir malam ini. Terima kasih kepada pemateri, ini Om Niko, keren sekali malam ini materinya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikannya dan jadi amal jariah juga buat Om Niko. Terima kasih juga nih buat kawan-kawan yang sudah berhadir malam ini. Ada banyak mastah loh malam ini, ada Bang Ojek ini, wah, ini ahli BMC ini. Ada Om Mimin juga. Ada banyak nih, ada Mahyu. Untuk pemateri besok, sore ya, kita akan mendengar materi dari Bang Ojik. Bang Ojek. Jadi ngintip dulu nih malam ini Bang Ojek ya. Siap. Oke ya, kawan-kawan ya. Artinya ini kita sudah waktu juga lah yang akhirnya
yang artinya mengakhiri acara malam ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi berkah untuk kita semua, jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa besok. Pak ini dari Bang Ojek, mulut ini murid maka hadir di kelas. Pian tuh guru yang menyamar. Oke ya kawan-kawan ya, daripada nanti nggak habis-habis kita ini. Soalnya kita pakai yang premium nih, sampai besok juga nggak bakal putus zoom-nya. Mantapnya. Oke, kita akhiri webinar malam ini. Terima kasih untuk kawan semua. Terima kasih juga untuk partner kita, Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan selalu dikuatkan untuk terus untuk menjadi relawan ya di Indonesia. Ada ya, Bang, ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.